mungkin pas angkatan saya aja masih keseringan main di pasir, main di lumpur gitu, jadi nggak terlalu kenal Google kayak saya. Jadi hampir rata-rata mahasiswa yang kuliah di Jerman ini nggak mau balik lagi dong ke Indonesia Wah, gimana? banyak juga sih, banyak juga yang balik, banyak juga yang pengen stay Iya, di sini banyak, gitu. ya. Jadi istilahnya kalau dari bahasa saya tuh fair banget bro gitu. Ini Fair banget bro. Ini penilaian ketua PPI loh ini. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngopi. Asik. Namanya ngopi nih, Dek. Ngopi, siap. Hari ini sangat spesial. Kali ini saya kedatangan adik kita, yaitu adik Krishna. Tapi saya minta izin sama dia manggilnya Bro Krishna. Siap bro. Itu ketua PPI Jerman. Siap. Apa nih kepanjangan PPI Jerman nih? Perhimpunan Pelajar Indonesia Jerman. Iya. Gitu. Tapi kadang-kadang saya suka salah loh. Kadang-kadang perhimpunan saya ingatnya persatuan. Nah, persatuan. kenapa nih namanya perhimpunan nih? Sorry, kan kita menghimpun pelajar gitu. Oke. Kalau persatuan kayak apa ya? Kayak partai ya, kayak partai Iya. gitu. Jadi Siap. Perhimpunan Pelajar Indonesia lah Oke. gitu. Ya, jadi kali ini kita akan membahas kiat-kiat belajar di Jerman, baik sebelum datang maupun saat di Jerman, dan kemudian juga kita akan bicara masalah tentang apa sih nih organisasi PPI Jerman ini. Mungkin adik kita Krishna akan lebih tahu. Tapi selama yang jalan ini saya akan manggil bro aja nih, biar kita serasa seusia. Saya juga memilih bro berarti ya. Ya. Oke, Kita bro aja dulu ya. Siap. Oke, Chris nih gini nih ya. Kita perlu informasi nih tentang apa? Tentang bagaimana sih belajar di Jerman, terus bagaimana prosedurnya. Mungkin tidak pasti akan terkait dengan masalah keimigrasian juga ya pasti ya kan. Makanya mungkin ada hal-hal yang bisa Krishna ceritain tentang bagaimana sih proses belajar di Jerman. Sebelumnya berangkatnya seperti apa, terus di Jerman seperti apa. Seperti itu. Gimana, guys? Ya mungkin dari awal dulu lah ya. Saya tadi bro udah kenalin dari ketua PPI kan ya. Awet muda gua jadi bro kan. Bro semua kita Perhimpunan Pelajar Indonesia. Mungkin dari situ dulu lah kita Iya. bergerak sebelum aku cerita soal sekolahnya itu sendiri. Jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia itu jadi idenya itu adalah dulu kita dibangun karena memang banyak ternyata pelajar-pelajar yang kesini dan kita sebagai pelajar memang selalu pengen ada satu wadah tersendiri lah untuk untuk kita berkreasi juga di sana, menyampaikan pendapat segala macam. Nah itulah kenapa PPI waktu itu di Jerman juga dibentuk. Ya. Terus balik ke ini nih belajar di Jerman. Dari yang kita tahu di Jerman itu kan hampir ya 60-70% itu S1. Oh, S1 sebagian gitu. besar ya? Hampir sebagian besar itu S1. S1. Nggak tahu. Karena stigma dari orang Indonesia yang kita sebenarnya pengen banget belajar teknik dan Jerman itu sendiri negara yang produsen mobil apa segala macam. Jadi di orang Indonesia itu stigma kalau Jerman itu bagus banget untuk sekolah teknik itu ada banget dan banyak banget orang tertarik gara-gara itu sebenarnya. Tapi itu benar, memang Iya, Jerman itu itu memang benar. untuk sekolah tekniknya the best lah gitu. Wah, contohnya ini nih. Jadi kan kebetulan saya lulusan S1-nya kemarin ngambil teknik industri bahasa Indonesia di TW Berlin. Itu saya juga ngerasain kalau memang dibikin jadi menarik gitu loh. Dibikin jadi secara penyajiannya ya atau cara belajarnya. Cara belajarnya dan apa yang kita pelajarin juga itu jadi menarik gitu. Oke. Dan gimana ya? Bikin di samping menarik tapi jadi nempel jadi di kepala gitu. Jadi asik lah pokoknya belajarnya Gitu ya. gitu. Belajar tekniknya ya. Belajar teknik jadi asik, lucu juga kan ngomongnya kan. Oh iya benar. Gitu. Jadi kuliah sebenarnya tadi saya bilang apa sih yang sangat spesial untuk belajar di Jerman ini apa? Jurusan apa sih yang sebagian besar tadi kan bilang teknik ya. Itu salah satu teknik. Jurusan apa yang sebagian banyak orang ngambil warga negara Indonesia yang sekolah di Jerman ini apa? Jurusan apa yang paling banyak? Mungkin Bro Krishna juga tahu ya, bisa jadi kan? Iya, Pak. Iya, Bro. Jadi gini, sebenarnya balik lagi kayak yang aku bilang tadi, karena memang negara Jerman itu sendiri dikenal sebagai negara teknik. Jadi sebagian besar, paling nggak orang yang aku kenal di sekitarku adalah orang yang ambil teknik. Teknik elektro, teknik industri, segala macam teknik lah diambil di sini gitu. Karena memang
di samping Jerman terkenal dengan itu, dan juga kita buktiin kalau memang secara di belajar di universitasnya asik dan segala macam. Dan kita juga untuk kedepannya itu mereka semua ngerasa kalau channelnya tuh ada banget di Jerman. Karena banyak, paling nggak dari lingkungan yang ku kenal, mereka pengen untuk ngelanjutin di sini. Paling banyak tertarik itu di automobil. Ada BMW, ada Daimler, segala macam. Porsche keluaran sini Jerman ya? Porsche itu bukan Jerman, tapi itu kepemilikannya dari VW. Dia punyanya VW, satu konsen, dan itu jadi orang-orang ngerasa kalau emang itu menarik gitu loh. Kebetulan gue juga tertarik ke situ sebenarnya arahnya ke automobil, karena memang sudah terbukti lah. Istilahnya mereka datengin metal mentah dari luar dijadiin mobil, kurang keren apa gitu kan. Dan secara kan gue kebetulan teknik industri, jadi ini juga belajar ekonominya di situ juga. Dan itu di saat satu negara bisa produksi dari bahan mentah yang bahkan mereka tidak punya, jadi something yang bernilai, itu kan otomatis tertarik lah buat orang untuk kerja di bidang seperti itu. Paling nggak itu dari point of view aku. Gitu. Dan ya gitulah. Jadi di samping sekolahnya yang menurut saya asik, jadi ada juga poin lain yang mendukung mereka untuk kesini, karena setelah sekolah mereka ngelihat ada pasar yang mereka bisa langsung masukin. Jadi kalau lulus sudah ada pasar untuk mereka bekerja. Ada gitu. Jadi hampir rata-rata mahasiswa yang kuliah di Jerman ini nggak mau balik lagi dong ke Indonesia, gimana? Wah, banyak juga sih, banyak juga yang balik, banyak juga yang pengen stay di sini gitu. Tapi paling nggak mereka ngelihat ada masa depan lah gue kalau memang sudah belajar di situ dan marketnya memang ada di situ. Mudah nggak untuk mencari pekerjaan di Jerman sendiri setelah lulus misalkan dari kuliah? Well, kalau dibilang mudah ya, di mana-mana juga ada tantangannya ya. Di mana-mana ada tantangannya. Terus tapi gimana ngelihat tantangannya itu sendiri. Jadi apa ya, gimana yang ngomongnya asiknya ya. Makanya mungkin kan pengalaman cerita teman-teman atau dari cerita mahasiswa atau pelajar-pelajar yang sebelumnya udah kuliah di teknik. Dari cerita teman-teman itu sebenarnya yang seru adalah mereka misalnya nulis tesisnya di satu perusahaan, terus banyak banget yang habis itu ditarik sama perusahaannya. Jangankan dari nulis tesis, tapi dari praktikumnya sudah di perusahaan itu langsung ditarik. Setelah lulus ditarik. Hal-hal seperti itu yang menurut aku, ternyata memang masih banyak harapan untuk dapat kerja di Jerman. Bukan yang tidak ada sama sekali karena kita orang dari luar apa segala macam. Memang harapan itu memang selalu ada, dan jalannya banyak kayaknya Pak gitu loh. Karena yang tadi saya juga bilang, karena memang perusahaannya banyak yang bergerak di bidang itu, anak-anak tertarik di bidang itu, memang marketnya besar gitu loh. Iya, benar-benar ya. Makanya saya juga kadang-kadang suka dengar ya, memang kuliah teknik di Jerman ini bagus lah gitu ya. Nah, tapi kan saya berharap juga adik-adik kita ya Mas Krisna ya, Bro Krisna nih ya, berharap juga bisa berkontribusi nantinya buat bangsa dan negara kita di Indonesia. Misalkan ilmu yang didapat bisa diterapkan atau diimplementasikan di Indonesia. Itu kan kita berharap. Tapi ya namanya pilihan ya, teman-teman juga mencari pekerjaan juga di Jerman ada peluang, ya kenapa tidak kan gitu. Nah, ngopi dulu kita kan. Ngopi dulu kan. Aus. Kalau misalkan sekolah di Jerman ini, ya seperti tadi Mas Krisna, susah nggak ngurus keperluan untuk kita bisa sekolah di Jerman? Ini perlu nih buat teman-teman semua, karena pasti banyak ya dari adik-adik kita atau adik-adiknya Mas Krisna juga atau Bro Krisna yang ada di Indonesia yang juga mempersiapkan untuk sekolah ke Jerman. Apa nih yang perlu mereka persiapkan untuk bisa sekolah di Jerman gitu? Sebenarnya tantangannya di Jerman itu, kalau mau ke Jerman itu menurut saya cuma satu ya. Apa? Rajin research saja sebenarnya. Kembang Google ya? Temennya Google lah pokoknya. Karena sebenarnya semuanya itu ada di internet. Jadi triknya tuh menurut saya dari awal sampai akhir, dari mau ke Jerman, dari sudah di Jerman, dari setelah dari Jerman, nggak usah, jangan setelah dari Jerman, sebelum ke Jerman dan saat di Jerman. Yang saya rasa paling spesial dari Jerman itu adalah sebenarnya semuanya tuh ada. Tinggal lu gimana nyarinya. Apanya nih yang ada? Nah, informasi yang lo butuhin, apapun yang lo butuhin, bahkan kadang-kadang estimasi waktu yang lo butuhin untuk melakukan satu proses, itu mereka sudah lebih dulu lah. Mereka sudah riset lebih dulu, dan itu sistemnya mereka sudah tahu. Jadi semua itu sebenarnya ada di internet. Jadi gimana cara kita nyarinya aja. Contohnya, saya sendiri pun waktu ke Jerman kan pakai agen nih bro. Nah setelah itu ternyata
agen travel ya, agen sekolah gitu. Agen sekolah ya. Karena memang saya malas gitu. Setelah itu saya lihat ternyata tidak sesusah itu karena memang semuanya tuh sudah ada di sudah tertulis. Jadi jelas step-stepnya. Itu pun berlaku sama pas sekolah. Jadi di saya di HTW Berlin kemarin itu selama saya sekolah teknik industri, itu tuh apa yang harus saya lakukan, bagaimana cara melakukannya, itu tuh kayak udah disediakan aja sama universitasnya. Udah jelas, lu misalnya harus nyarinya jauh, tapi lu tahu harus nyari ke situ. Bukan ngada-ngada istilahnya dilempar-lempar lagi sama orang, itu nggak ada cerita kayak gitu. Jadi ya, menurut saya itu spesial banget karena walaupun susah, walaupun apa, tapi lu jelas nyarinya di mana gitu. Itu yang paling asik sih sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi memang sebenarnya kalau ada kemauan ada ya. Ada jalan. Jadi gitu. Tapi ada pilihan juga menggunakan agent ini ya. Ada pilihan agent. Pengalaman pengalaman Krisna sebagai apalagi ini sekarang ketua PPI Jerman kan. Pasti kan banyak menampung cerita-cerita dari pelajar-pelajar lain atau mahasiswa. Mereka sebagian besar masih menggunakan agent atau mereka sendiri gitu untuk urusnya. Saya sih ngelihat trennya. Saya sih sekarang ngelihat trennya sudah anak-anak sudah semakin rajin ya, semakin melek teknologi ya. Mungkin pas angkatan saya aja masih keseringan main di pasir, main di lumpur gitu, jadi nggak terlalu kenal Google kayak saya. Jadi males gitu ya, udah ikut aja lah siapa yang bisa bantuin gitu. Tapi sekarang trennya kesini lebih banyak yang semakin banyak lah mandiri semakin banyak yang mandiri gitu. Jadi sebenarnya gampang ya, sebenarnya mudah, bisa step-stepnya juga ada, bisa dijalani. Nah terkait dengan step-stepnya biar ada gambaran nih apa yang harus dilakukan pertama kali sebelum kita ini, tadi kan sudah kita searching di internet, apa yang perlu kita siapkan sebelum kita berangkat untuk belajar di Jerman, apakah harus ada syarat kursus apa Jerman dan berapa level kursusnya, apakah ada seperti itu, terus bagaimana pengurusan visanya, apakah kita datang sendiri ke kedutaan atau seperti apa? Pura-puranya saya sekarang mandiri lah ya. Iya. Karena juga selama studi saya dari 2014 sudah banyak lah ilmu juga yang masuk dari cerita anak-anak segala macam. Sebenarnya yang spesial dari di Jerman itu terkait anak-anak juga banyakan yang mau jurusan teknik segala macam. S1-nya itu banyak yang di sekolahnya tuh bahasa Jerman. Ada yang sekolahnya bahasa Inggris juga, cuman kebanyakan anak-anak ngambilnya bahasa Jerman. Nah, karena nilai raport kita UN kita itu sayangnya belum diterima oleh Jerman, jadi kita sebenarnya harus ikut ada student college. Student college itu basically dia penyerataan. Penyerataan. Jadi karena tadi nilai kita UN tidak diterima, jadi itulah prosesnya dia penyerataan kita dengan sistemnya mereka. Jadi istilahnya sudah lulus SMA lah gitu. Jadi karena itu di awal pas di Indonesia kita harus juga les dan megang sertifikasi. Kalau pada zaman saya 2014 itu mereka masih butuhnya B1. Sekarang B2 gitu setahu saya. Minimal lulus sertifikat bahasanya itu adalah B2. B2 benar. B2. Baru nanti kita bisa mendaftar untuk visa pelajar ke Jerman. Gitu. Jadi setelah kita dapat sertifikasi lulus bahasa B2, kita mendaftar ke kedutaan Jerman. Benar. Untuk mendapatkan visa dengan dilampirkan sertifikat B2 tersebut. Benar. Perlu nggak sebuah dokumen membukti bahwa kita sudah diterima di universitasnya, atau ada nggak universitas yang menjadi sponsor? Seperti apa tuh? Jadi gini, sekarang saya ngomong balik lagi ke yang yang universitas yang memang mengharuskan kita student college tadi. Nah, kalau memang student college itu kita bisa dapat, kita ntar bisa dikasih visa kita bisa minta visa pelajar dari pas di Jakarta, pas kita mengajukan visa pelajar itu dengan menyertakan B2-nya, kita minta visa pelajar, ntar dia ngasih 6 bulan sampai setahun kesempatan di kita untuk mencari student college di sini. Jadi kita tidak harus datang sudah dapat student college, tapi bisa juga datang dengan tujuan untuk mencari student kampus. College. Jadi tidak serta-merta harus sudah ada kampus yang dituju. Nah, itu makanya baik diajar. Itu gitu. Luar biasa ini informasi. Dikasih waktu kita. Jadi kita tidak serta-merta langsung harus dapat kampusnya. Jadi kita dikasih waktu 6 bulan sampai 1 tahun itu untuk mencari. Jadi cukup datang ke kedutaan.
kemudian kita lampirkan bahwa kita lulus B2, kemudian kita mengajukan visa pencari sekolah kali pencari sekolah, benar. Nah, nanti setelah memang sudah dapat college itu, baru kita dapat visa pelajar judulnya. Tapi langsung konversinya di Jerman sendiri langsung konversinya bisa. di Jerman. Kampusnya memberikan menjamin kita ke kantor imigrasi? Kampusnya memberikan keterangan kalau kita sudah diterima di sana. Sudah diterima. Kita nanti ke imigrasi imigrasi Jerman, benar. Terus ganti visanya. Kita daftar visa baru sebagai student karena coy, gue udah diterima nih gitu. Main fairnya di situ kalau menurut saya asiknya. Wah, gitu. ini menarik juga sebenarnya. Mudah ya, sebenarnya mudah karena dikasih kesempatan bisa mencari kampus dulu sambil fair. Kita di sini nggak perlu kita sebelum berangkat harus dapat kampus. Nggak gitu. Jadi istilahnya kalau dari bahasa saya tuh fair banget bro gitu. Fair banget bro. Ini penilaian ketua PPI loh ini. Waduh. Jadi ternyata teman-teman semua, adik-adik kita semua yang ingin belajar ke Jerman ternyata tidak sesulit apa yang kalian pikirkan. Kalian juga bisa cari di Google ataupun di internet syarat-syarat atau bisa hubungin Bro Krisna apa cerita-cerita gitu ya. PPI Jerman di Instagram. PPI Jerman. Nah, langsung ada keluar tuh, Sat. Ya. Nah, ini kan kita tadi udah bicara mengenai kiat-kiat atau langkah belajar di Jerman, sampai tadi juga menceritakan sebagian besar adik-adik kita atau mahasiswa pelajar Indonesia mengambil jurusan teknik ya. Sebagian besar walaupun sebenarnya ada jurusan lain ya. Oh, banyak. Kayak saya perhatikan kayak kemarin kan ada kayak ada salah satu teman saya, ada salah satu adik-adik aja mengenai musik juga, film juga, jurusan film, kemudian juga ada kedokteran juga. Jadi ternyata banyak, tapi mungkin sebagian besar ya teknik ya tadi ya. Tertariknya tekniknya tadi, benar. Sebelum itu, ini kan kita tadi sudah bicara masalah mengenai cerita tentang untuk sekolah di Jerman. Nah, sekolah di Jerman ini yang menarik setelah kita jadi pelajar atau jadi mahasiswa kan ada organisasi nih ya. Macam-macam saya perhatikan juga banyak organisasi kemasyarakatan, salah satunya adalah organisasi pelajar, yaitu Penghimpunan Pelajar Indonesia. Nah, apa sih tahu nggak ceritanya kenapa sih dibuat organisasi ini? Dan saya memang setahu saya banyak organisasi di dunia juga ada, PPI dunia ada, PPI Amerika Eropa, regional, kemudian PPI masing-masing negara tuh ada. Nah, Bro Krisna saat ini adalah ketua PPI Jerman, yang sebelumnya juga saya tahu bahwa Bro Krisna ini juga ketua PPI Berlin kan gitu ya. Berlin Brandenburg. Jadi saya mau tahu nih, termasuk juga Bro Krisna ceritain nih berapa banyak sih PPI cabang yang ada di Jerman. Nah itu juga. Jadi bisa nggak ceritain nih apa sih di PPI ini dan kenapa sih misalkan saya nih sebagai pelajar harus bergabung nih ke PPI ini, apa yang bisa saya dapatkan dari PPI ini setelah bergabung. Walaupun sebenarnya kalau saya jadi pelajar ya saya pasti pengen bergabung dengan PPI karena di sini kita bisa berorganisasi, bertukar pikiran, bertukar informasi. Tapi mungkin alasan apa yang Bro Krisna bisa jelaskan? Oke. Ya kan? Mungkin saya cerita dari pembagian PPI-nya dulu ya. PPI itu di dunia ada sekitar 60 PPI negara. Dan dari 60 PPI negara itu dibagi lagi menjadi 3 kawasan, biar lebih gampang dia. PPI bagian Asia Oceania, tim TMK, Timur Tengah, dan Eropa Amerika. Terus di Jerman sendiri kita terdiri dari 28 PPI cabang. Itu jadi lumayan lah, rame lah kalau saya bilang aja di dunia nih. rame lah gitu. Terus balik lagi ke kenapa sih PPI itu didirikan. Itu sebenarnya balik lagi ke namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kita tuh di mana-mana sepengetahuan saya dari manusia itu sendirilah kita selalu memang ingin berkumpul untuk bersatu untuk dengan kita bersatu otomatis kita bisa memberikan kontribusi yang lebih dimanapun itu. Dan PPI ini sendiri saya ngomong dari PPI Jerman lah, biar simpel, biar sesuai sama kita. Itu kita memang selalu ingin berkontribusi lebih gitu. Apakah pada pelajar kita yang di sini, ataukah pada pelajar Indonesia atau pada warga negara Indonesia aja lah seumumnya gitu Pak. Terus kita ngerasa dengan kita di satu organisasi yang memang rame lah istilahnya, kita bisa melakukan hal yang lebih dibandingkan kita sendiri. Mungkin tidak selalu benar, tapi paling enggak ada kemungkinan yang lebih besar di sana. Dan saya meyakini itu sekali.
contohnya kayak misalnya kita sekarang di PPI Jerman. PPI Jerman tahun ini 2021 kita di bawah namanya Kabinet Bersatu, Pak. Kayak udah ini nih pemerintahan Kabinet Bersatu. Ada pinnya, kayak begini, keren. Bolehlah satu ya. Siap. Jadi di Kabinet Bersatu ini kita saya contohnya inilah contohnya pergerakan PPI negara ke PPI Jerman. Contohnya kita sekarang lagi fokus sama ada 3 poin nih Pak sebenarnya. Program kerja PPI Jerman ya. Benar. Jadi program kerjanya difokuskan sama 3. Satu, seperti kayak awal kita berdiri memang dari awal adalah kontribusi kita ke anak-anak pelajar di Jermannya itu sendiri. Apa sih yang kita bisa kasih gitu. Jadi apakah ada kebutuhan mereka untuk mereka perlu informasi tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu, kita ada di sana untuk membantu itu. Kalau memang mereka ada misalnya masalah apa segala macam, kita coba selalu bantu juga. Nah, terus di samping itu kita juga bantu mereka kalau memang gue pengen berkontribusi nih buat Indonesia, misalnya gue mau ngasih sesuatu, kita kerjain bareng-bareng sebagai PPI. Misalnya mau ngasih pengajaran buat anak-anak di Indonesia lewat nama PPI, otomatis kan dengan pasukan lebih banyak dan koneksi kita yang lebih lebar, kita bisa lebih memuluskan lah seperti itu. Benar. Setuju. Nah, dua poin lagi ini menurut saya baru di pengurusan Kabinet Bersatu tahun ini. Itu kita baru dia Bro Krishna nih ya. Ini terobosan kayaknya nih kan. Luar biasa. Kita harus kreatif gitu. Benar. Kita harus muda tuh harus kreatif. Nggak boleh istilahnya lagi jalan-jalan terus mikirin diri kita sendiri doang. Aku selalu berpikir, ngajak anak-anak berpikir, kita semua dari Indonesia nih. Selalu berpikirlah jangan berpikir kita ngasih apa yang kita bisa buat kita di sini doang, tapi bantulah kalau memang lu punya ilmu lebih, punya resource lebih, bantulah Indonesia juga. Makanya 2 poin ini. Betul. Satu, kita pengen berkontribusi sama UMKM yang ada di Indonesia sekarang. Karena itu di kondisi-kondisi sekarang ini menurut saya paling enggak dari apa yang kita lihat anak-anak PPI di sini, kita lihat UMKM itu berkontribusi besar banget paling enggak sampai orang bisa makan di Indonesia di kondisi seperti ini. Betul. Jadi kalau memang kita punya ilmunya, ada terobosan, kita bantu UMKM biar lebih optimal gitu. Itu satu. Satu lagi, kita pengen bantu akses buat anak-anak Indonesia yang kesulitan akses terhadap pendidikan, Pak. Jadi itulah sekarang concern kita, gimana caranya kita bisa berkontribusi lagi ke Indonesia, tapi nggak usah kita ngomong terlalu besar, kita ngomong di bidang spesifik 2 ini yang menurut kita punya resource untuk bisa bantuin di situ gitu loh. Paling nggak buah pemikiran lah dan aksi-aksi yang kita bisa lakukan gitu. Wow, luar biasa ini ya. Jadi tujuannya dibentuknya PPI ini dengan misinya, dengan programnya luar biasa. Jadi memang yang paling penting itu kita berharap PPI yang ada di Indonesia termasuk di dunia termasuk di Jerman bisa memberikan kontribusi nyata bagi negara kita kan gitu. Tapi dari programnya luar biasa lah. Wah, tadi dari penjelasan Bro Krishna sudah jelas banget ya program-program PPI. Jadi memang kalau saya lihat ya, dengan adanya Perhimpunan Pelajar Indonesia ini bisa ikut berkontribusi ya. Tadi kan saya bilang berkontribusi nyata kepada Indonesia. Nah, saya berharap apalagi 2 program tadi yang dicetus oleh Bro Krishna yang sebenarnya kreatif, bagaimana memperhatikan UMKM ini dalam rangka mensejahterakan kehidupan rakyat ya. Dalam arti kita memberikan apa sih pemikiran. Karena saya yakin banyak nih adik-adik di PPI kita orang-orang yang smart, orang-orang yang punya pemikiran kreatif dan bisa memberikan kontribusi secara bersama-sama. Kalau sendiri memang agak sulit ya. Tapi kalau rame-rame bersama-sama mungkin akan lebih mudah. Lebih dekat lah jalannya. Saya menarik, makanya PPI ini ada manfaatnya yang luar biasa kalau pelajar-pelajar kita bersatu di sini. Amin. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi nih, Bro Krishna nih ya kan, melihat organisasi PPI ini, ada nggak sih tantangan mungkin atau permasalahan yang dihadapi selama Bro Krishna sebagai pimpinan PPI Jerman? Apa nih, ada nggak tantangan atau kemudian hambatan dalam melaksanakan program-program yang Bro Krishna laksanakan? Tapi saya ingat juga ternyata kalau masa jabatannya PPI itu, kenapa sih harus 1 tahun? Oh iya. Nah, itu saya karena saya berpikir dari saya ya, karena saya belum pernah jadi ketua PPI kan. Siapa tahu di sini jadi ketua PPI dunia. Enggak bercanda.
Belum. Karena saya udah nggak belajar lagi kan gitu. Okay. Nah, tapi nanti kita belajar. Nah, maksud saya kenapa dia harus 1 tahun itu pertanyaan saya. Apa? Karena menurut saya program itu akan bisa kita laksanakan. Kita merencanakan nih sekarang. Tahun depan baru kita bisa laksanakan. Kan jadi kalau dalam waktu 1 tahun apakah itu sempit? Nah ini tapi mungkin ada alasan lain dari Bro Krishna. Saya pecah lah satu-satu dulu. Mungkin yang paling menarik dulu di kenapa setahun. Ini pertanyaan sebenarnya udah banyak Pak datang dari waktu saya menjadi ketua PP Berlin, sekarang ketua PP Jerman itu. Kenapa sih mesti setahun gitu? Cuman kita balik lagi Perhimpunan Pelajar Indonesia. Ini masih pelajar. Fokus kita di sini sebenarnya adalah kita berorganisasi di samping kita sekolah. Nah, jangan sampai fokusnya itu pecah yang untuk sekolahnya tadi. Apapun at all cost, saya selalu ngomong ke anak-anak. Apapun yang kalian lakukan untuk PPI, tetap ingat sama kenapa lo datang ke Jerman. Lo harus belajar gitu. Lo ditungguin nyokap bokap lo coy. Anakku, gimana sekolahnya? Itu kan bukan anakku gimana PPI-nya kadang-kadang kan. Jadi saya selalu bilang apapun itu lebih baik fokus sama sekolah gitu. Sesayang apapun sama PPI, tetap kalian memang harus datang sini untuk sekolah. Jadi kenapa setahun? Kalau dari perspektif saya itu biar istilahnya nggak ngerusak konsentrasinya orang juga lah gitu. Dan menurut saya dari pengalaman itu juga sudah cukup lah, kita bisa berkontribusi sudah cukup dengan setahun itu. Coba kita bisa lihat PP Jerman yang kemarin, PP Berlin yang kemarin, PP Dunia yang sekarang. Itu sebenarnya tidak semuanya itu memang banyak hal yang bisa dilakukan dengan waktu yang lebih panjang. Tapi bukan berarti di waktu setahun ini kita kekurangan kreativitas lah gitu. Jadi kita dengan kapasitas kita sebagai pelajar di luar negeri untungnya masih bisa berkontribusi sama hal-hal yang memang kita kapasitas kita lah Pak sebagai pelajar gitu. Terus tadi yang pertama apa pertanyaannya? Sampai lupa. Hambatan. Hambatan. Sekarang kan Bro Krishna kan sebagai ketua PPI ini. Apa nih, ada nggak hambatan dalam melaksanakan program atau ada tantangan nggak? Kayaknya sama dengan semua organisasi di sini kan otaknya nggak cuma satu Pak ya. Otaknya rame-rame nih, keroyokan kita otaknya. Jadi di sini sebenarnya kalau menurut saya sih ini bukan tantangan, tapi ini lebih kepada latihan gitu. Ini istilahnya ini kita bukan di kerja yang kalau memang lu salah lu bisa dipecat sama bos lu terus nggak bisa makan lagi segala macam. Tapi di sini kita perhimpunan di mana kita belajar lah satu sama lain gimana caranya. Gimana gue bisa di organisasi, gimana gue bisa megang kerjaan ini, megang kerjaan itu. Yang tantangan adalah gimana sih kita bisa menyatukan si puluhan otak ini untuk oke coy, kayaknya ini kontribusi yang kita bisa lakukan buat negara ataupun buat pelajar di sini. Ayo kita lakuin ini bareng-bareng. Sebenarnya itu lebih kayak latihan gimana bisa meyakinkan orang, manajemen. Itu leadership juga loh. Itu leadership dan itu Bro Krishna, itu leadership. Bagaimana menggerakkan orang bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Itu dia. Jadi itu sebenarnya bukan hambatan ya, itu justru latihan yang memang harus selalu ada biar anak-anak tahu sebenarnya juga kenapa harus gabung ya untuk latihan itu sebenarnya. Dan sebagai manusia yang makhluk sosial itu permasalahan bakal selalu ada, kecuali otak kita diganti sama otak kalian mungkin yang emang komunikasinya udah nggak usah ngomong gitu langsung ngerti satu sama lain gitu. Ternyata memang cukup menarik kalau saya perhatikan. Ya dengan berorganisasi ikut di PPI ini juga belajar leadership juga Bro Krishna kan. Nah, mungkin ini yang terakhir Bro Krishna kan, kita terakhir karena konsep acara saya ini kan ngobrol perihal imigrasi ya, bukan ngopi. Ada kaitannya sama imigrasi karena saya juga berterima kasih kan selama ini juga teman-teman PPI Berlin maupun Jerman banyak membantu kita bekerja sama dalam segala hal. Nah, kira-kira ada nggak sebuah ide atau pemikiran dari Bro Krishna tentang imigrasi dan bagaimana penilaian Bro Krishna tentang imigrasi Berlin, KBRI Berlin ini dan ada nggak hal-hal yang ingin disampaikan gitu loh? Gini kebetulan karena kita sudah saya di Berlin, ketua PP Berlin kemarin, jadi kan dekat banget sama imigrasi PP Berlin ini. Thank you, salaman dulu Pak. Salaman dulu. Makanya saya juga enak nih jajakan. Waduh. Enak. Jadi karena memang beliau dekat juga di Berlin dan ini sayang lah sama para mahasiswa gitu. Jadi
Kita banyak saya GR sendiri nih kan. Kalau memang kebenaran nggak usah di-GR-in Pak. Memang benar begitu kan ceritanya. Jadi banyak banget memfasilitasi kita, kreativitas kita sebagai mahasiswa. Dan kita juga ikut aktif lah di apa namanya, bantu. Contohnya kayak lapor diri apa segala macam, banyak anak-anak bandel-bandel kayak ngapain gue gitu kan. Nah tapi karena memang banyak dari mereka yang kadang-kadang nggak sadar kenapa sih mereka harus daftar segala macam, dan kita juga bantulah sedikit imigrasi, paling nggak di lingkungan kita dulu, lingkungan pelajar itu coy, untuk ini bantu mengedukasi bersama-sama. Itulah makanya kenapa peran kerjasama antara PPI dengan imigrasi ini penting gitu. Benar, dan itu mungkin saya kan kebetulan baru juga nih PPI Jermannya baru 3 bulan. Jadi jangka panjangnya adalah untuk satu Jermannya itu sendiri kita bantu edukasi untuk itu juga gitu. Betul. Karena ya namanya jarak, semakin jauh semakin lupa biasanya gitu kan. Jadi karena kita memang komunikasi internalnya dengan tadi saya bilang 28 PPI cabang itu otomatis lebih dekat lah kita bisa ngedukasinya. Memang dibutuhkan orang-orang yang sadar sama sebenarnya apa sih service yang ditawarkan sama KBRI dan kenapa KBRI dan kenapa lu dari awal memang harus ngerasa untuk gue harus mendaftarkan diri apa segala macam. Itu memang nggak semua orang sadar, dan kalau memang di sini posisinya kan saya sudah ngerti itu buat betul, apa. Jadi bukan memanfaatkan jabatan, tapi dengan kesempatan sekarang untuk bisa mengedukasi yang lebih, kenapa enggak gitu. Benar. Gitu. Itu sih tujuannya, maksudnya kalau ada hal yang berguna kenapa nggak kita sebar kan gitu. Makanya memang kalau saya sendiri lihat Bro Krishna dengan keberadaan PPI kita terbantu sebenarnya ya kan. Bagaimana memberikan edukasi buat adik-adik kita yang baru datang, pelajar-pelajar yang baru datang, kemudian KBRI dalam hal ini maupun atas imigrasi bekerja sama dengan PPI untuk memberikan edukasi apa yang dibutuhkan, apa yang harus diperhatikan selama kita berada di luar negeri kan gitu kan. Ya, siap. Terima kasih nih Bro Krishna ya. Santai. Nah, jadi itu obrolan kita dengan Bro Krishna, Ketua PPI Jerman. Dan juga cukup banyak banget informasi yang diberikan tadi, baik itu mengenai belajar, baik itu juga mengenai apa sih PPI. Ya, itu kan apa manfaatnya, apa tujuan dari organisasi seperti ini. Benar. Tapi seingat saya memang PPI ini dibentuk dulu oleh Bung Hatta. Ya kan, kalau tidak salah beliau lah yang membentuk Bung Hatta dan PPI dunia. Nah, akhirnya semua beberapa negara punya PPI. Benar. Tapi ada nggak Bro Krishna selain PPI yang menghimpun pelajar-pelajar Indonesia, selain PPI ada nggak organisasi lainnya selain PPI untuk pelajar Indonesia atau mahasiswa? Ini saya juga perlu ada informasi, karena saya pernah lagi itu ke kota Friedrichshafen kalau nggak salah. Friedrichshafen ya. Friedrichshafen kalau nggak salah, mereka tidak bisa membuat PPI, tapi mereka bernama dengan naungan dari organisasi sekolahnya. Tapi mereka juga, apakah mereka bagian dari PPI juga, atau mereka lepas dari PPI? Sebenarnya gini Pak, organisasi itu PPI itu kan besar sekali, Perhimpunan Pelajar Indonesia, jadi basicnya pelajar. Tapi kadang-kadang ada juga yang penerima, kayak misalnya beasiswa dari institusi tertentu, mereka juga bikin grup sendiri segala macam. Pun mereka dengan mereka punya grup sendiri, mereka bergabung ke PPI itu juga selalu welcome ya istilahnya. Jadi itu memang selalu ada, karena kayak yang tadi saya bilang di awal, semua tuh pasti pengen membuat kelompok gitu. Dan sebenarnya kita tuh memang selalu welcome untuk siapapun yang emang di kotanya kan kita. Bukan kita yang membentuk, tapi dari inisiatif orang-orang di kota tersebut. Gue mau punya PPI misalnya. Nah, mereka mendaftarkan ke PPI Jermannya itu. Nanti kita sahkan dengan semua anggota PPI kota yang ada gitu, dengan adalah poin-poinnya gitu. Dan itu dan apa namanya? Dan itu sebenarnya fleksibel kalau siapapun yang mau bikin di kotanya masing-masing. Cuman kadang-kadang kan ada yang come and go, atau mereka memang bukan pelajar doang, cuman istilahnya teman ngumpul gitu loh. Jadi mungkin kesusahannya ada di situ. Gitu. Oke. Ya memang sih, ya saya lihat, tapi memang yang paling banyak kita ketahui adalah mengenai PPI PPI ya, lebih banyak perkumpulan tentang pelajaran adalah PPI. Ya teman-teman semua, adik-adik kita, calon-calon pelajar yang ingin belajar di Jerman, tadi obrolan kita dengan Bro Krishna sudah selesai. Dan juga cukup banyak informasi yang kita dapat, dan juga
mengenai PPI juga sudah ada gambarannya. Ini saya terima kasih banyak nih bro. Ya. Thank you bro. Atas informasinya dan juga adik-adik pasti tahu tadi kan mengenai belajar ternyata tidak sulit di Jerman. Nah ini penutup doang, closing kami. Saya mau nanya nih, yang tadi pertanyaan saya sebenarnya Bro Krishna. Yeah. Ada nggak masukan atau saran yang kita butuhkan dalam rangka meningkatkan pelayanan atas imigrasi di KBRI Berlin? Oke. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan terakhir sebelum kita tutup nih. Oke. Saya sih sudah ngelihat dan sudah dengar dari semua orang ya, satu Jerman lah Pak. Gitu. Satu Jerman udah kayak kenal nih jadinya. Weh, KBRI imigrasi KBRI sabi juga itu kemana-mana, edukasi anak-anak lebih dekat. Itu menurut saya itu terobosan yang paling mujarab lah, karena di saat seperti ini kadang-kadang penyedia layanan pun nggak bisa cuman kayak diam nungguin anak-anak doang, tapi kayak tadi saya bilang kan memang selalu butuh ada edukasinya, sadarlah mereka kenapa layanan itu sendiri penting. Dan sistem jemput bola lah istilahnya mungkin dari imigrasi itu menurut saya itu terobosan banget, cuman bisa dilakuin sama orang-orang yang niat nih kayak Bapak kayak Pak Dodi nih kan gitu. Memang jadi malu kan kayak gini nih, jadi malu kalau saya itu namanya diri sendiri dia. Itu namanya kan melayani rakyat dengan baik, dan menurut saya itu sudah maksimal banget gitu. Jadi sekarang pertanyaannya tuh gimana teman-teman bisa di PPI itu sendiri sebagai organisasi, salah satu organisasi paling besar lah di Jermannya itu, untuk ngecover anak-anak mahasiswa, gimana kita bisa turut serta lah membantu program negara kan ini, bukan marketing atau apa, ini kan program negara memang untuk yang efeknya adalah ke kita juga sebagai warga Indonesia untuk mendapatkan perlindungan haknya segala macam di luar negeri. Dan itu saya sih ngajak aja teman-teman yang emang nonton ini segala macam, dari Pak Dudinya juga sudah aktif jemput bola bahkan gimana sekarang kita bisa benar-benar menghargai dan jadi amplifier lah buat program negara ini yang memang buat tujuannya ngelindungin kita juga kan. Siap, gitu. Sama-sama kita. Itu kan? Aja sih, itu aja. Thank you nih imigrasi sudah melayani rakyat Indonesia dengan baik. Siap, amin. Terima kasih. Siap. Bro Krishna ya. Jadi teman-teman, adik-adik juga maupun rekan-rekan yang nonton acara ini, kalau ingin memberikan masukan atau mau menyampaikan ide lain bisa nanti tulis di komennya, ya kan? Tulis di komen apa kira-kira materi yang akan kita bahas lagi, ya. Yang perlu teman-teman ketahui atau adik-adik ketahui tentang seputar PPI, tentang seputar sekolah di Jerman atau tentang seputar imigrasi bebas. Ya, jadi sekali lagi kalau masih penasaran nih Pak, masih banyak banget apalagi yang mau ke Jerman, yang lagi nanya-nanya gimana sih sekolah Jerman apa segala macam. Kalau memang saya rada kumur-kumur sedikit, di Instagram kita ada kebetulan lagi ada ngebahas banget gimana cara ke Jerman, apa aja yang ditawarkan sekolah di Jerman, tuh ada di Instagramnya PPI Jerman. Lihat aja. Alamatnya apa? PPI Jerman aja langsung ada ya. @PPI Jerman gitu ya. @PPI Jerman nanti kelihatan semua di highlights, ada banyak lah Q&A sessionnya. Ntar kedepannya mungkin kita bikin dalam format yang yang di samping highlight saja lah. Tunggu aja lah. Tunggu aja lah surprise. Ada humasnya nih. Ada humasnya kebetulan lagi di sini. Kinasi Sekar Suara. Thank you kali nih gitu kan. Siap. Jadi itu lebih itu kalau memang saya ngomong tadi cuma 2-3 menit, di sana ada penjelasan lebih dalam soal ke Jerman, S1, S2, S3 yakin ya. Waduh, gitu. Jadi lengkap lah dari bos Kinasi kita. Kinasi Sekar Suara lah Instagramnya. Gitu. Oke, terima kasih Bro Krishna sekali lagi, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Berlin. Selamat sore waktu Berlin. Thank you Pak. Siap, thanks ya Bro.